Sebanyak 90 ton narkotika jenis sabu berhasil diamankan pasukan BRIMOB dalam operasi besar di perairan Papua setelah mendeteksi kapal kargo ilegal yang beroperasi tanpa dokumen resmi dan mematikan sistem identifikasi otomatisnya. Dalam operasi yang berlangsung cepat dan terukur tersebut, 20 orang yang diduga anggota KKB turut ditangkap karena terlibat langsung dalam pengamanan dan distribusi muatan ilegal tersebut. Aparat memastikan ini merupakan salah satu pengungkapan penyelundupan narkoba terbesar yang pernah terjadi di wilayah timur Indonesia. Operasi dilakukan setelah tim intelijen memantau pergerakan kapal kargo mencurigakan yang memasuki zona perairan Papua tanpa rute pelayaran yang jelas. Kapal tersebut terdeteksi bergerak lambat di area yang bukan jalur distribusi logistik resmi. Kecurigaan semakin kuat ketika kapal tidak merespon panggilan radio patroli dan mencoba mengubah arah secara tiba-tiba saat didekati unsur pengamanan laut. Pasukan BRIMOB yang telah disiagakan sebelumnya langsung melakukan pengejaran dan manuver penutupan akses keluar. Dalam hitungan jam, kapal berhasil dihentikan. Pemeriksaan awal menemukan puluhan kontainer besar yang dikamuflase sebagai muatan bahan bangunan dan logistik umum. Setelah dilakukan pembongkaran, aparat menemukan paket-paket sabu dalam jumlah sangat besar yang tersusun rapi dan dilindungi lapisan kemasan kedap air. Berdasarkan estimasi sementara, total barang bukti mencapai 90 ton sabu siap edar. Nilai ekonominya diperkirakan menembus angka fantastis di pasar gelap internasional. Aparat menyebut jumlah tersebut cukup untuk merusak jutaan generasi muda jika berhasil lolos ke jaringan distribusi nasional maupun regional Asia Pasifik. Tidak hanya mengamankan barang bukti, petugas juga menemukan 20 pria bersenjata yang berada di dalam kapal dan di dek bawah. Mereka diduga bagian dari KKB yang bertugas mengawal pengiriman dan memastikan proses bongkar muat berjalan aman dari gangguan aparat. Beberapa di antaranya mencoba melakukan perlawanan saat proses penangkapan, namun berhasil dilumpuhkan tanpa korban dari pihak petugas. Dari hasil pemeriksaan awal, indikasi kuat menunjukkan adanya kerjasama antara jaringan narkotika internasional dengan kelompok bersenjata lokal untuk memanfaatkan wilayah perairan terpencil sebagai jalur transit. Skema ini dinilai sengaja dirancang karena area tersebut relatif jauh dari pusat pengawasan utama dan memiliki banyak celah geografis yang sulit dipantau secara konvensional. Pihak berwenang menegaskan, operasi ini bukan tindakan spontan, melainkan hasil pengumpulan data dan pemantauan berbulan-bulan. Informasi intelijen menunjukkan adanya peningkatan aktivitas kapal asing mencurigakan di sekitar perbatasan Laut Papua dalam beberapa waktu terakhir. Pola tersebut mengarah pada dugaan pembentukan jalur baru penyelundupan narkotika skala besar. Dengan pengungkapan ini, aparat kini fokus menelusuri siapa aktor utama di balik pengiriman masif tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan jaringan lintas negara. Penyidikan juga akan mendalami aliran dana, jalur distribusi darat, serta kemungkinan adanya simpul logistik yang telah disiapkan di beberapa titik pesisir. Operasi pengamanan 90 ton sabu di perairan Papua tidak terjadi dalam satu malam. Aparat telah memetakan aktivitas mencurigakan di wilayah tersebut sejak beberapa bulan terakhir setelah menerima laporan peningkatan lalu lintas kapal kargo tanpa identitas jelas. Data radar menunjukkan pola pergerakan yang tidak sesuai dengan jalur perdagangan resmi, terutama di titik perairan yang relatif sepi pengawasan komersial. Tim intelijen kemudian melakukan pengamatan tertutup terhadap sejumlah kapal yang masuk dan keluar dari zona tersebut. Salah satu kapal kargo terdeteksi konsisten mematikan sistem identifikasi otomatis atau AIS setiap kali memasuki radius tertentu. Tindakan itu langsung dikategorikan sebagai pelanggaran serius karena mengindikasikan upaya menghindari pelacakan. Kapal tersebut juga tercatat tidak memiliki manifest muatan yang terdaftar dalam sistem pelayaran nasional. Setelah identifikasi visual dilakukan melalui pengintaian udara dan patroli laut jarak jauh, aparat memastikan kapal membawa kontainer dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan dokumen pelayaran yang dilaporkan sebelumnya.
Koordinasi lintas satuan kemudian disusun untuk melakukan intersepsi pada waktu yang dianggap paling aman dan minim risiko terhadap arus pelayaran sipil. Saat operasi dimulai, pasukan Brimob bergerak cepat menggunakan kapal taktis berkecepatan tinggi. Pendekatan dilakukan dari dua sisi untuk menutup kemungkinan kapal melarikan diri ke perairan internasional. Ketika diberi peringatan untuk berhenti, kapal sempat mencoba meningkatkan kecepatan dan mengubah arah menuju jalur sempit di antara gugusan pulau kecil. Manuver tersebut diduga sudah direncanakan sebagai rute pelarian alternatif. Tim penyergap akhirnya berhasil memblokir jalur tersebut. Proses naik ke kapal dilakukan dengan prosedur standar penindakan maritim. Di atas dek, petugas menemukan beberapa pria bersenjata yang langsung diamankan. Sebagian mencoba melarikan diri ke ruang mesin dan kompartemen bawah, namun seluruh akses telah lebih dulu dikunci oleh tim pengamanan. Pemeriksaan kontainer menjadi tahap krusial berikutnya. Awalnya, kontainer terisi karung bahan bangunan dan peralatan konstruksi untuk menyamarkan muatan utama. Namun setelah lapisan pertama dibongkar, ditemukan paket sabu dalam kemasan vakum berlapis plastik tebal dan diberi tanda kode tertentu. Jumlahnya jauh melampaui perkiraan awal. Penimbangan sementara di lokasi menunjukkan total mencapai sekitar 90 ton. Dari hasil interogasi awal di tempat diketahui bahwa 20 orang yang ditangkap memiliki peran berbeda. Sebagian bertugas sebagai pengawal bersenjata, sebagian lainnya sebagai teknisi bongkar muat dan pengawas distribusi. Mereka diduga bagian dari KKB yang direkrut untuk menjamin keamanan pengiriman di wilayah yang mereka kuasai. Skema ini menunjukkan adanya kerjasama sistematis antara jaringan narkotika internasional dan kelompok bersenjata lokal. Aparat juga menemukan alat komunikasi satelit, peta digital jalur laut alternatif, serta dokumen transaksi dalam mata uang asing. Hal ini memperkuat dugaan bahwa operasi penyelundupan tersebut bukan berskala regional semata, melainkan bagian dari rantai distribusi lintas negara. Jalur Papua diduga dipilih karena kondisi geografisnya yang kompleks, memiliki banyak celah alami, dan jarak pengawasan antar titik cukup jauh. Pengamanan 90 ton sabu di perairan Papua langsung mengubah peta kewaspadaan nasional terhadap ancaman penyelundupan narkotika skala besar. Aparat menyatakan bahwa jumlah tersebut bukan sekedar barang bukti, melainkan indikator bahwa Indonesia masih menjadi target utama jaringan narkoba internasional. Dengan volume sebesar itu, potensi kerusakan sosial dan ekonomi yang dapat ditimbulkan dinilai sangat masif. Berdasarkan perhitungan sementara, 90 ton sabu dapat dikonversi menjadi ratusan juta paket kecil yang beredar di pasar gelap. Aparat memperkirakan nilai transaksinya mencapai ratusan triliun rupiah jika berhasil masuk ke jaringan distribusi domestik dan regional. Angka tersebut mencerminkan besarnya kepentingan finansial yang dipertaruhkan oleh sindikat di balik pengiriman ini. Fokus penyidikan kini mengarah pada 3 lapisan utama. Pertama, asal muatan dan jalur internasional yang digunakan sebelum memasuki perairan Indonesia. Kedua, struktur komando di dalam negeri yang memfasilitasi penerimaan dan distribusi. Ketiga, peran kelompok bersenjata lokal yang diduga menyediakan perlindungan operasional. Aparat meyakini operasi sebesar ini tidak mungkin berjalan tanpa dukungan sistem logistik, pembiayaan, dan komunikasi yang terorganisir. Dari pemeriksaan awal terhadap 20 tersangka, ditemukan indikasi bahwa sebagian telah menerima pelatihan pengamanan maritim dan penggunaan senjata. Hal ini memperlihatkan bahwa keterlibatan mereka bukan sekedar penjaga biasa, melainkan bagian dari sistem perlindungan terstruktur. Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya aliran dana dalam jumlah besar yang digunakan untuk membeli dukungan dan fasilitas operasional di wilayah terpencil. Selain itu, aparat menemukan bukti transaksi digital yang mengarah pada beberapa rekening luar negeri. Data tersebut sedang dianalisis untuk menelusuri keterkaitan dengan jaringan global. Kerjasama lintas negara pun mulai diaktifkan guna melacak sumber produksi dan rute distribusi awal. Penelusuran ini penting untuk memastikan jalur suplai dapat diputus secara permanen, bukan hanya menghentikan satu pengiriman. Dari sisi keamanan wilayah, pengungkapan ini memicu evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan laut di kawasan timur Indonesia. Titik-titik rawan yang selama ini dianggap beresiko sedang dipetakan ulang. Penambahan armada patroli, peningkatan teknologi radar, serta integrasi data satelit menjadi bagian dari langkah pencegahan lanjutan. Aparat menilai jalur perairan terpencil kerap dimanfaatkan karena minim aktivitas komersial dan pengawasan rutin.
Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti potensi dampak sosial yang dapat terjadi jika narkotika dalam jumlah tersebut lolos ke pasaran. Ancaman terhadap generasi muda, peningkatan angka kriminalitas, hingga beban rehabilitasi nasional menjadi pertimbangan serius. Oleh karena itu, penanganan kasus ini tidak hanya berhenti pada proses hukum, tetapi juga menjadi momentum memperkuat strategi nasional pemberantasan narkoba. Setelah pengamanan 90 ton sabu dan penangkapan 20 KKB di perairan Papua, aparat langsung meningkatkan status pengamanan di wilayah Laut Timur Indonesia. Operasi tidak dihentikan setelah kapal dikuasai, melainkan diperluas untuk memastikan tidak ada jaringan pendukung yang masih aktif di sekitar lokasi. Seluruh jalur keluar masuk perairan strategis diawasi secara intensif selama beberapa hari pasca penindakan. Pimpinan satuan menyatakan bahwa skala pengiriman yang digagalkan menunjukkan adanya perencanaan jangka panjang. Karena itu, langkah lanjutan difokuskan pada pemutusan mata rantai logistik. Aparat melakukan penyisiran di sejumlah titik pesisir yang diduga menjadi lokasi transit atau gudang sementara sebelum distribusi ke wilayah lain. Tim gabungan juga memeriksa dermaga-dermaga kecil yang selama ini jarang tersentuh pengawasan rutin. Dalam pengembangan kasus, penyidik memperluas pemeriksaan terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar 20 tersangka yang sudah diamankan. Setiap perangkat komunikasi yang disita dianalisis untuk memetakan pola percakapan, frekuensi koordinasi, dan titik kontak. Aparat menargetkan pengungkapan struktur komando yang mengatur distribusi, termasuk siapa pengendali utama di balik pembiayaan operasi besar tersebut. Dari sisi hukum, seluruh tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait narkotika, kepemilikan senjata, dan tindak pidana terorganisir. Proses pemeriksaan dilakukan dengan pengamanan ketat untuk mengantisipasi potensi intimidasi atau upaya pembungkaman dari jaringan yang lebih luas. Aparat menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap kejahatan berskala besar yang mengancam stabilitas nasional. Selain aspek penindakan, pemerintah juga memerintahkan evaluasi sistem pengawasan laut nasional. Teknologi pemantauan pergerakan kapal akan ditingkatkan, termasuk integrasi data satelit dan radar jarak jauh. Tujuannya adalah menutup celah yang selama ini dimanfaatkan jaringan penyelundup untuk mematikan sistem identifikasi dan bergerak di jalur terpencil. Koordinasi lintas lembaga turut diperkuat. Informasi intelijen dari berbagai instansi digabungkan untuk membangun basis data terpadu mengenai jalur penyelundupan narkotika. Aparat menilai pendekatan terpadu menjadi kunci karena jaringan semacam ini bekerja secara sistematis, memanfaatkan perbedaan kewenangan dan wilayah pengawasan.